Ya pemirsa, biasanya dalam 10 malam terakhir Ramadan umat muslim di seluruh dunia akan berlomba-lomba beribadah dan melakukan amalan dalam mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan untuk mengetahui seperti apa kehikmatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan di Tanah Suci, kita akan tanyakan langsung ke Ketua Dewan Kehormatan Ampuri, Imam Basori yang kini ada di Mekah Al-Mukarromah. Selamat malam Pak Imam, atau sedang waktu apa nih di Mekah? Sudah pagi nih. Pagi ya, selamat pagi Pak Imam. Subuh di sini, ya. Sudah subuh, oke. Pak Imam, apa yang membuat ibadah 10 malam terakhir Ramadan begitu spesial di Mekah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin yang berbahagia, kami ingin menyampaikan situasi ataupun menyampaikan beberapa hal terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi memang 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini sangat spesial bagi umat Islam. Karena memang di malam itu salah satu di antara 10 malam itu terdapat yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu sendiri nilainya sangat tinggi sebagaimana difirmankan oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nilainya sangat tinggi sekali. Maka manusia atau umat Islam seluruh dunia mengejar kebaikan itu untuk didapatkannya. Apakah itu di tanah suci maupun di tanah negaranya masing-masing. Ini tentu mereka banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi di tanah haram. Tanah haram tentunya kelipatan bukan hanya sekadar 100.000 kebaikan, tetapi 100.000 bulan maksud saya, tetapi juga dilipatkan dengan kebaikan tanah haram, dengan kebaikan 100.000 kebaikan yang dikerjakan di luar tanah haram. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tanah haram kebaikannya itu bi'ati alfi hasanah, dengan 100.000 kebaikan yang dilakukan di luar tanah haram. Maka dengan begitu semangat para kaum muslimin untuk meluangkan waktunya dan mengorbankan biayanya ya untuk berada ataupun mencari Lailatul Qadar yang ada di Arab Saudi ataupun di Mekah khususnya. Seperti di Mekah sendiri, kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Jadi tadi malam itu malam 23, kebetulan malam Jumat, jadi sangat padat sekali. Bahkan yang terlihat di dalam gambar itu saya lihat itu kurang lebih sekitar 500 meter dari Masjidil Haram itu sudah padat seperti itu. Jadi jalan-jalan yang berada di sekitar Masjidil Haram semua padat dipadati oleh jamaah yang akan mengikuti sholat taraweh maupun mengikuti sholat tahajud di malam hari. Begitu Mbak Nadia. Baik, Pak Imam, sudah 1 pekan lagi kita berpuasa ya. Nah, kira-kira di hari-hari terakhir puasa nih, amalan baik apa yang sebaiknya kita lakukan? Baik, kami hanya ingin memesankan kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia bahwa di malam Lailatul Qadar itu ataupun 10 malam terakhir Lailatul yang terdapat salah satunya Lailatul Qadar itu belum tentu di malam 1, 2 ataupun 3, tetapi masih kemungkinan ada di malam-malam yang akan datang. Yang sering diyakini oleh orang-orang yang ada di Arab Saudi ini biasanya turun pada malam 27. Itu sering diyakini. Ataupun kenyataannya ya tentunya wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara keyakinan orang-orang Saudi, orang-orang yang berada di Mekah ini banyak yang meyakini pada sering turun pada malam 27. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, sempatkan luangkan waktunya untuk mencari, meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat istimewa yang dibandingkan dengan pengamalan-pengamalan kurang lebih 80 tahun lebih gitu ya, atau 1000 bulan yang kalau diutuskan kurang lebih sekitar 80 tahun. Jadi man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri mencari Lailatul Qadar, maka dengan iman dan dengan mengharap ridha dan rahmat dari Allah, maka Allah mengampuni segala dosanya. Karena pengampunan itulah yang sangat penting buat kita. Segala sesuatu itu pengampunan adalah nomor 1.
adapun reward itu tentunya setelah mendapatkan pengampunan pasti akan mendapatkan reward dari Allah SWT. Jadi diharapkan memperbanyak ibadah di mana-mana, mau berupa membaca Al-Quran, mau berupa dengan sedekah, maupun berupa dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dipersilakan. Yang penting manfaatkan waktu sebaik mungkin di dalam 10 malam terakhir ini untuk mencari ibadah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Maria. Pak Imam, memang di 10 malam terakhir ini kita tidak pernah tahu sebenarnya mana malam-malam yang ternyata itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi bagaimana Pak, mungkin kita bisa mengetahui ciri-ciri yang mendekati. Kalau kita mendekati misalnya hadis begitu ya, yang sudah pernah dituliskan. Apa sih ciri-cirinya Pak ketika kita mendapatkan nikmat atau rahmat di malam Lailatul Qadar? Baik, secara ciri-ciri alam yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu terdapat ada hujan, walaupun tidak terlalu besar, ya. Bahkan Rasulullah pernah dimimpikan dalam suatu mimpinya, beliau pada malam Lailatul Qadar itu sujud berada di atas tanah yang basah. Karena zaman Rasulullah kan masjid belum seperti sekarang, masih terbuka. Jadi masih belum ada atapnya, baru dipagar gitu saja, belum ada atapnya. Sehingga kalau ada hujan, tentunya air masuk ke dalam masjid. Nah, itu salah satu yang pernah Rasulullah mimpi menjumpai Lailatul Qadar, yaitu dengan sujud berada di tanah yang basah. Jadi salah satu tanda, ya, kalau Lailatul Qadar itu bisa terjadi, ya. Tentunya dengan tadi tandanya hujan. Adapun tanda yang lain seperti di hadis juga diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa matahari terbitnya itu tidak secerah seperti biasanya, ya. Jadi ada mendung-mendungnya lah kira-kira begitu. Karena memang di Indonesia dengan di Arab Saudi sangat berbeda. Di Arab Saudi ini kalau namanya curah hujan sangat kecil sekali. Mungkin dalam 1 tahun itu ya 5-6 kali saja, tapi kalau di Indonesia kan bisa terjadi mungkin setiap hari ya, kalau musimnya. Bahkan mungkin kalau sedang musimnya pagi dan sore. Tapi di Arab Saudi ini tidak demikian. Mungkin pernah juga terjadi sehari 2 kali, tetapi sangat jarang sekali, ya, sangat jarang sekali. Yang sering terjadi itu ya mungkin dalam 1 tahun 5-6 kali gitu saja, ya, gitu seperti itu. Jadi salah satu ciri ataupun tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar seperti yang pernah dimimpikan atau diceritakan oleh Rasulullah dalam mimpi. Begitu Mbak Maria. Baik, ya semoga kita bisa mendapatkan ya rahmat dari malam Lailatul Qadar khususnya umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih Pak Imam Basori, Ketua Dewan Kehormatan Amhuri yang juga memang saat ini sedang berada di Mekah. Selamat melanjutkan kembali ibadah Ramadannya. Terima kasih Pak, salam sehat.